Kita lanjut dulu kepada Bu Eli, Dr. Eli di Mesir. Kami persilakan Bu Eli. Siap-siap nanti Profesor Dato' Merichan ya dari Malaysia. Silakan. Silakan Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eli, 7 menit. Dulu Pak Fasli ini dari Jeddah Saudi Arabia, bukan dari Mesir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Pertama-tama salam hormat untuk Prof. Fasli Jalal pertama, kemudian untuk Prof. Emil Salim, Prof. Mukhtar Naim, dan juga Ibunda Mutia Hatta, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, dan sanak sadonyo yang berbahagia dimanapun berada. Mengingat jatah waktu yang sangat terbatas, sebelum masuk ke topik hari ini yaitu adat, budaya, dan agama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eliwarti Maliki, pendiri Indonesian Islamic International School di Jeddah yang biasa disebut dengan IIIS Jeddah. Saya berasal dari Kinari Solo, Sumatera Barat tentunya. Izinkan saya sebentar menyapa dunsana saya yang ikut hadir dalam acara ini yang berada di kampung. Salam hangat dari Jeddah. Dan juga Dewan Guru, pengurus, dan keluarga besar IIIS Jeddah. Salam semangat. Sekolah ini bernama Indonesian Islamic International School, didirikan pada tahun 1992, jadi sekitar 28 tahun sudah. Sekolah ini didirikan untuk putra-putri pahlawan devisa, itu anak-anak buruh migran yang bekerja di Saudi, khususnya di kota Jeddah, yang berasal dari kalangan unskilled dan berpendapatan rendah. Bapak Ibu yang terhormat, mendirikan sekolah di luar negeri bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika itu dilakukan oleh perempuan di tengah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Sekolah ini pernah 2 kali ditutup oleh otoritas Saudi karena dinyatakan gedungnya tidak layak, tidak memenuhi standar. Memboyong barang-barang sekolah, satu sekolah, mulai dari buku, meja, kursi, komputer, AC, dan lain sebagainya, dari satu tempat ke tempat lain berkali-kali adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Namun itu semua tidak berarti. Kecil artinya jika dibandingkan ancaman deportasi yang pernah kami terima. Alhamdulillah, semua itu akhirnya bisa kita lalui, dan berkat perjuangan 3 tahun lebih, akhirnya perempuan Indonesia berhasil mendirikan sekolah swasta murni pertama di luar negeri dengan mengantongi izin nomor C105 dari Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia. Jika di Mesir keluar buku namanya atau novel Ayat-Ayat Cinta, mohon doa, insya Allah dari Jeddah, Arab Saudi akan terbit novel Mimpi Anak Bangsa. Mohon doa dari semua, dan mudah-mudahan ini juga nanti menjadi sebagai rekam jejak bahwa pernah ada perempuan Minang di Arab Saudi. Bapak Ibu dan sanak yang berbahagia, sehubungan dengan topik kita hari ini yaitu adat, budaya, dan agama. Ketiga unsur ini dalam bahasa Arab disebut juz'un la yatajazza, yaitu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena adat itu bersumber dari agama. Kemudian budaya itu sendiri dibangun di atas pondasi nilai-nilai keagamaan. Sehingga antara adat, budaya, dan agama tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau tadi pembicaraan kita meluas mengenai masalah kiprah perantau Minang di berbagai negara, bahkan juga di dalam negeri,
di mana disebutkan sekarang ini dengan adanya COVID-19 terjadi perubahan bentuk-bentuk pergerakan dan dinamisasi kehidupan bermasyarakat. Saya ingin melihat dari sisi agama ada dua hal yang harus sama-sama dipertahankan, yaitu as-sabit wal mutaghayyir. Ada yang sifatnya sabit, yang tetap atau statis, ada juga yang sifatnya mutaghayyir, dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat dan juga perkembangan masyarakat itu sendiri. Adapun yang sabit atau yang statis yaitu nilai-nilai religius yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau mulai dari ranah Minang sampai ke rantau, jiwa patriotis, jiwa pengorbanan dan jiwa kebersamaan ini harus tetap dipertahankan, terutama bagi anak-anak yang lahir di rantau dan tidak mengenal ranah Minang secara langsung. Nah, bagaimana nilai-nilai ini bisa kita tularkan atau kita tanamkan kepada anak-anak kita yang sudah lahir di rantau dan juga besar di rantau? Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini menyangkut masalah agama dan hubungannya dengan adat dan perempuan. Ada satu isu yang masih saja hangat diperbincangkan dari waktu ke waktu, yaitu isu pusako tinggi. Sebagian orang menganggap bahwa pusako tinggi itu bertentangan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki mendapat 2 bagian daripada perempuan. Saya melihat hal ini bahwa ulama Minangkabau zaman Saiswa ternyata sangat cerdas mengimplementasikan teks-teks Al-Quran ke dalam kehidupan nyata. Sistem pusako tinggi bukan saja mengimplementasikan konteks, tapi para ulama zaman Saiswa juga sudah sampai kepada maqasid syariah, tujuan daripada syariah itu sendiri. Dengan adanya sistem pusako tinggi, wanita-wanita atau perempuan-perempuan Minang tidak ada yang terlantar, tidak ada yang gelandangan, tidak ada yang tinggal di bawah jembatan. Dan mereka yang merantau juga tidak ada yang merantau dengan pekerjaan sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Kecerdasan inilah sebenarnya yang dituangkan oleh para ulama zaman dahulu dalam bentuk pusako tinggi. Status sosial perempuan di ranah Minang juga dihormati, pendapatnya dipertimbangkan, pemikirannya juga dipakai. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama bagi masyarakat Minang terutama menyangkut perempuan, perempuan kedudukannya dihormati sekaligus dilindungi. Inilah buah dari pemahaman cerdas para ulama zaman Saiswa terhadap teks-teks Al-Quran yang tidak perlu kita rubah. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali isu-isu untuk merubah sistem ini. Pak Fazli, kalau masih ada waktu minta 1 poin lagi. Boleh Pak Fazli? Menyangkut dengan agama, yaitu agama ini kan sudah ada sumbernya Al-Quran dan hadis. Namun kita sebagai pemeluk agama tetap harus perlu menjaga dan merawat agama ini. Apa maksudnya menjaga dan merawat agama? Saya contohkan. Contohnya kewajiban menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran sudah ditetapkan yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu dihargai, dihormati, baik laki ataupun perempuan. Bahkan hadis lebih menegaskan lagi, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimah muslimah. Dalam perjalanannya, ketika zaman Rasulullah, perempuan terlibat dalam semua sektor kehidupan. Ekonomi, bisnis, pendidikan, politik, bahkan ikut perang. Dalam kenyataannya, lebih dari 10 abad, nama perempuan tidak masuk dalam daftar intelektual muslim dalam literatur klasik. Lebih dari 10 abad itu terjadi. Perempuan terlalu dilindungi karena takut terjadi fitnah, takut perempuan dianiaya dan lain sebagainya, sehingga perempuan tidak dibolehkan keluar rumah. Mereka akhirnya tidak berinteraksi dengan dunia pengetahuan. Karena itulah dalam literatur klasik tidak ada nama perempuan sebagai mufassir, muhaddis, ataupun faqihah, ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya, itu karena pemahaman yang bergeser dari rel yang sudah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Karena itu Islam itu harus dijaga dengan mengembalikan pemahaman-pemahaman yang salah kepada jalurnya. Itu saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.